Sesi ketiga, peningkatan mutu sekolah tinggi teologi, akan disampaikan oleh Bapak Dr. Stefri Lumintang, DTH DED. Profil narasumber, Bapak Dr. Stefri Indra Lumintang, DTH DED, adalah pendiri dan Ketua Institut Teologia Indonesia Jakarta, pendiri dan Ketua Yayasan Teologi Insani Indonesia, Ketua Pengurus Yayasan Hanafilia Internasional, Batam, Wakil Yayasan Anugerah Semata Surabaya, Ketua 1 Asosiasi Teolog Asia atau ATA, Ketua BPTS STT Sola Gracia Surabaya, Ketua Pembina YTII, Badan Penyelenggara STT Excelsius, Direktur Daejeong Multi Ethnic Evangelism School Korea Indonesia, konsultan sekolah-sekolah tinggi teologi di Malaysia, dan Sekretaris Umum Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia atau BMP TKKI. Demikian adalah profil narasumber sesi ketiga kita. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Stefri Lumintang DTH DED, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Dr. Arin Kristi sebagai moderator. Yang saya hormati Dr. Haryanto GP, DTH TSD, DED, sebagai Ketua Penjaminan Mutu, dosen BMPT KKI. Yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Eben Munte, MTH, sebagai Koordinator Pengembangan Organisasi BMPT KKI. Dan juga yang saya hormati dan kasih seluruh pimpinan perguruan tinggi keagamaan Kristen Indonesia dan dosen yang menjadi peserta dalam webinar jurnal publikasi ilmiah dan penyusunan IAPS 4.0. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya kepada pimpinan BMPT KKI. Topik yang ditugaskan kepada saya modifikasi sedikit dengan menambah kata akselerasi. Akselerasi peningkatan mutu perguruan tinggi keagamaan Kristen Indonesia. Topik ini sekali lagi bukan hal yang baru bagi kita, apalagi bagi para pimpinan perguruan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia, STT dan STAK. Bukan hal yang baru, dan kita juga adalah saksi mata, kecuali yang baru tamat beberapa tahun terakhir ini, tetapi kita yang sudah sekitar 20 tahun menggeluti dunia pelayanan di dunia melalui bidang pendidikan. Semua keadaan pendidikan di Indonesia bukan hal yang baru. Bahkan kita lebih banyak tahu daripada diberitahu oleh pemerintah. Ya. Saya memulai membahas topik ini dengan satu pertanyaan, mengapa membahas akselerasi peningkatan mutu perguruan tinggi keagamaan Kristen Indonesia, PTKKI. Mengapa membahas ini? Apalagi dengan istilah akselerasi, lalu peningkatan, sedangkan pemenuhan masih menjadi pergumulan 40% program studi. Kemarin informasi dari Pak Dirjen, ada sekitar 60% program studi yang sudah terakreditasi, dan masih banyak yang bergumul, jangankan peningkatan mutu, pemenuhan mutu standar nasional pendidikan minimal pun masih sangat berjuang. Lalu disertai dengan kata akselerasi, percepatan. Ya, tentu tema ini bersifat futuristik. Ya, bersifat futuristik. Ada 3 faktor utama di antara sejumlah faktor lain
yang saya ingin kemukakan kepada kita, dan hal ini bukan hal yang baru lagi, sekali lagi, ini anggap saja perenungan kita untuk melanjutkan pelatihan atau pertemuan kita hari ini. Hanya devosi lah, devosi seorang pendidik, devosi para pendidik. Ya, devosi para penyelenggara pendidikan dan devosi para pelaksana pendidikan. Ada 3 faktor yang saya kumpul. Yang pertama, harus diakui perguruan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia ini terlambat mulai. Kita harus realistis. Terlambat mulai. Maka kita jangan bilang terkebelakang, tertinggal. Karena kita terlambat mulai. Kita sering mengukur mutu perguruan tinggi keagamaan Kristen dengan cara membandingkan dengan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah maju di Indonesia. Seperti UPH, itu perguruan tinggi swasta yang maju, UPH, dan banyak lagi, perguruan tinggi Katolik, dan lain sebagainya. Banyak. Dan kita membandingkan, mengukur dengan membandingkan dengan Brawijaya Universitas Brawijaya, Diponegoro, Universitas Indonesia. Memang kita belalang. Ya, kita langsung melihat kita ini belalang. Dan mereka bukan ilalang, mereka gajah. Yang kita lalang. Kasihan sekali ya. Nah, memang saya mengakui bahwa sebenarnya satu sisi boleh juga membandingkan, tetapi sisi lain tidak diharuskan, karena satu sisi rumpunnya lain. Ya, rumpunnya lain. Yang kedua, mereka sudah sejak kemerdekaan sudah berdiri dan disponsori penuh oleh pemerintah, dan juga bagi perguruan tinggi swasta didukung oleh BPPTS yang sadar pendidikan, sehingga memang kita melihatnya dari 2 sisi. Paling sedikit ada 2 sebab berkenaan dengan terlambat memulai. Yang pertama, pemerintah sangat terlambat mengakomodasi PT KKI dan tidak serius membina. Ini harus diberitahu sungguh-sungguh. Tidak serius membina. Khususnya sebelum tahun 2008. Di atas tahun 2008, 2012 itu canang kiamatnya perguruan tinggi karena istilah akreditasi. Itu baru kita menjadi seperti menjadi perguruan tinggi yang dinamis dengan DBK, Dirjen Bimas Kristen yang dinamis kelihatannya. Tapi harus diakui, ini sejarah. Ini sejarah kelam. Sejarah buruk, jangan ditutupi. Tapi menjadi acuan untuk melihat ke depan. Yaitu kita dianaktirikan. Ya, apalagi perguruan tinggi. Ya, bersyukur dengan STT Jakarta yang berdiri sejak kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan, mereka ditopang oleh banyak gereja sehingga nggak harus bergantung pada pemerintah. Itu realistis, ya, ini benar. Nah, tapi kenyataannya harus diakui juga bahwa memang pemerintah terlambat. Jangankan demikian, Bimas Kristen pun sebenarnya informasi yang saya peroleh dari Pak Thomas dulu, ini bukan Pak Dirjen sekarang, yang dulu Direktur Pendidikan dulu, orang Dayak, lupa saya, menyampaikan bahwa rekrutmen SDM untuk Bimas Kristen, ya tamatan SMA, rekrutmen SDM untuk Bimas non yang lain, itu master, doktor, bahkan menyekolahkan. Nah, itu harus jujur, kita harus jujur pada sejarah. Baru bisa ke depan. Kalau kita menutup-nutupi ini, kita akan menghakimi terus diri sendiri dan mempersalahkan diri sendiri secara tidak patut. Nah, yang kedua, banyak perguruan tinggi keagamaan Kristen yang enggan untuk berada di bawah pembinaan pemerintah. Saya saksi mata waktu menjadi student mahasiswa tahun 1985, waktu itu di I3 Batu Malang dikunjungi untuk pendaftaran. Dulu jenjangnya kan pendaftaran, pelaporan, pendaftaran, baru diakui. Itu jenjang-jenjang akreditasi. Sebenarnya bukan akreditasi, ya, tetapi
saya masih mendengar suara dosen ketakutan nanti dianggap pemerintah intervensi lalu mengatur doktrin. Yang ditakutkan waktu itu nanti pemerintah mengirim dosen-dosen dari agama lain mengajar di STT. Sehingga memang cukup lama perguruan tinggi keagamaan Kristen terbuka untuk berada di bawah pembinaan Ditjen Bimas Kristen secara khusus Direktur Pendidikan. Jadi ini semua, maka saya katakan terlambat memulai. Kita harus berbicara ke depan, tapi juga harus menoleh ke belakang. Kita terlambat memulai. Jangan terlalu banyak menghakimi diri sendiri karena ketinggalan dan sebagainya. Oke, yang kedua, kurang hati. Saya tadi terlambat memulai. Ini bahasanya bahasa devosional. Namanya pagi hari kan devosi. Kurang hati. Tidak hati-hati juga. Hasil penelitian ini penelitian pribadi saya. Penelitian bukan sekedar penelitian untuk artikel, tapi ini penelitian yang lebih daripada sekedar artikel. Tapi penelitian level akademik. Banyak PT KKI berjalan di tempat oleh karena BPPTS, Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta, yang dipimpin oleh pengusaha, pendeta, penginjil. Lalu jadi ketua STT juga si pengusaha itu. Itu belum ada aturan ya. Jadi dulu ketua BPPTS sekaligus ketua STT. Malah ada yang sampai sekarang terbawa-bawa loh. Sulit turun. Padahal dan juga dulu hanya STH, mungkin bahkan tidak STH hanya karena punya uang dan punya pengaruh. Lalu memimpinlah perguruan tinggi yang tidak memiliki, yang kurang mengerti pendidikan. Ya, ada keluhan-keluhan dari beberapa perguruan tinggi swasta sekarang pun STT di Jakarta ini. Dalam pertemuan kami dengan Bimas Kristen 3 minggu lalu atau 4 minggu lalu dalam hal mengatur menyusun ulang mengenai juklak pendirian perguruan tinggi, pengembangan perguruan tinggi. Ada keluhan-keluhan bahwa BPPTS kurang mengerti pendidikan karena pengusaha atau hanya pendeta, tapi tidak mengerti pendidikan. Itu problem yang harus diurai. Kita dosen berjuang mati-matian. Mereka mematikan karena kurang pendidikan, kurang mengerti pendidikan, dan kurang juga peduli dengan undang-undang pendidikan. Nanti diancam-ancam baru, itu pun baru saja, baru-baru itu. Dan kurang biaya penyelenggaraan. Ini problem pada umumnya STT stuck di Indonesia. Akhirnya karena kurang pembiayaan, maka banyak manipulasi terjadi. Jangan tersinggung, ini kenyataan, kebenaran. Lalu PT KKI didirikan demi pemasukan. Ada juga gereja mendirikan perguruan tinggi supaya ada income bagi gereja. Oh, ini bukan benda semua, tetapi banyak. Atau PT KKI didirikan untuk menyediakan SDM bagi gereja. Ya, itu betul, tetapi ada juga motif yang kurang betul. Demi pertumbuhan gereja, buatlah gereja sekolah teologi supaya banyak mahasiswa yang menginjili. Mereka menginjili kemana-mana lalu menambah jumlah jemaat. Nah, inilah yang merusak perguruan tinggi di Indonesia. Semuanya berakar dari kurang hati. Ya, kurang hati, khususnya BPPTS, kurang hati. Yang ketiga, terbalik. Ini bahasa renungan pagi hari. Terbalik. Jadi bagi saya ada kesalahan di pemerintah Indonesia dan juga di kesalahan di antara kita. Ini kesalahan yang saya pikir tahu, tetapi tidak mau tahu. Apanya? Dalam 10 tahun terakhir ini, mutu sekolah selalu dihubungkan dengan akreditasi. Ya, itu selalu bicara mutu, akreditasi. Dan semua sibuk menghabiskan energi dan biaya demi penilaian. Akreditasi kan penilaian dan pengakuan. Ya, biasanya kan akreditasi awal ya, belum peningkatan ya, baru pemenuhan mutu standar minimal. Dan kita mencermati sejak katakanlah 10 tahun terakhir ini, mungkin tahun 2000 lah, tahun 2000
sejak sebenarnya 2010, 2008 mulailah melek. 2010, 2012. Demi akreditasi, demi penilaian, pada umumnya perguruan tinggi berusaha memenuhi standar nasional, standar umum. Ini bukan standar ini, standar umum, berjuang demi akreditasi. Dan satu hal yang saya sisipkan, belum membicarakan standar mutu gerejawi. Kita baru menghabiskan energi untuk standar mutu nasional pendidikan. Belum ada standar, belum ada pembahasan baik di tingkat sinode atau aras gereja nasional, misalnya PGI, PGLII, MAWI, belum ada mengeluarkan standar yang diberlakukan kepada perguruan-perguruan tinggi di bawah kepemimpinan gereja aras nasional tersebut. Saya nggak tahu apakah sinode yang membawa, yang menyelenggarakan perguruan tinggi atau STT atau STAK adalah sudah menetapkan standar. Kalau tidak, memang mohon maaf, ini PR kita dan ini tertinggal. Ini serius. Karena tamatan kita banyak ke gereja, tapi nggak ada standarnya pemerintah. Bukan saya anti pemerintah. Standar pemerintah kan standar umum, bukan standar khusus. Dan lagi pula itu standar yang tidak betul-betul menjiwai rumpun studi teologi, baru umum. Sehingga penilaian untuk IPS, penilaian untuk IPA, untuk matematika sama menilai dengan perguruan tinggi teologi. Ini kan yang tidak sinergis. Nah, sebenarnya mutu perguruan tinggi tidak harus selalu dihubungkan dengan akreditasi. Ya, ini dengar baik-baik. Supaya kita tidak tergila-gila dengan akreditasi. Biasanya itu negara berkembang ya tergila-gila dengan akreditasi. Karena mutu menghakikat pada perguruan tinggi itu sendiri. Secara ontologi perguruan tinggi memang harus bermutu. Bukan karena demi dinilai, tetapi memang perguruan tinggi ya, level higher education itu ya memang harus menghakikat pada quality daripada perguruan tinggi itu sendiri. Baik penelitian, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Apalagi PTKI mestinya dibangun, yang Kristen, ini apalagi Kristen, mestinya dibangun di atas ya motif yang sangat kuat, yaitu panggilan Allah. Sehingga mutu kita bukan hanya sejauh pengakuan pemerintah, tapi kelayakan di hadapan Allah. Bagi saya ini more than accreditation. Ya, kita ini harus bermutu karena ini kita mau berkenan kepada Allah. Kita mau layak di mata Allah. STT ini layak di mata Allah, ya harus bermutu. Tidak layak di mata Allah, tidak bermutu. Tidak bermutu, ya tidak layak di mata Allah. Maka sebenarnya kita lebih dari akreditasi. Ini kekuatan PTTS. Nah, saya menulis dalam kutipan di BMPT KKI, saya mengeluarkan, ini hasil perenungan Bapak Ibu. Pak siapa minta tolong Pak memberikan kalimat-kalimat. Oke lah, saya bukan hanya juga mencari-cari kalimat. Seperti Pak Haryanto punya kalimat-kalimat itu bagus sekali ya. Itu diingat. Nah, saya menulis demikian. Sebenarnya mutu perguruan tinggi keagamaan Kristen tidak harus selalu dihubungkan dengan akreditasi dan nilainya. B plus, baik sekali, atau unggul. Tidak harus selalu. Karena akreditasi hanyalah penjaminan mutu eksternal. Ya, ini hanya eksternal. Sedangkan mutu yang sesungguhnya internal. Ya, ini listen to me. Mutu yang sesungguhnya adalah internal. Dan kita harusnya habis-habisan internal baru nampak ada mercusuar, ya itu. Kalau kita mutu internalnya memang layak, maka itu seperti mercusuar, baru dinilai oleh eksternal. Ya. Karena mutu itu melekat pada perguruan tinggi, saya katakan tadi, melalui penjaminan mutu internalnya yang dibangun di atas panggilan Allah. Ini kelayakan, bukan hanya pemenuhan tuntutan standar, tetapi kepantasan penyelenggaraan
STT di mata Allah. Dan juga baru disertai dengan tuntutan pemangku kepentingan dan lebih banyak gereja. Saya tidak menafikan teman-teman yang punya beban untuk menggarami dunia pemerintahan sehingga masuk menjadi pegawai negeri tamatan SPD atau MPD. Saya tidak menafikan, saya mengapresiasi. Nah, lanjut. Masalahnya terbalik. Nah, ini kan, terbalik apa? Yang berlangsung pemenuhan standar mutu adalah demi akreditasi. Ini yang saya bilang sesuatu yang aneh di negara kita. Dan ini pemerintah bukan tutup mata, memang buka mata. Seharusnya biarlah sekolah itu membuat dirinya bermutu, baru dinilai. Tapi sekarang pemerintah mendorong untuk berjuang demi akreditasi. Jadi ada kesalahan pemerintah ini, dan juga kesalahan kita, kesalahan saya, sehingga pelatihan-pelatihan itu pun demi akreditasi. Ini keliru sekali. Kita kan Bimas Kristen berkali-kali, kumpul-kumpul semua, kita pelatihan untuk mengisi borang. Kalau saya, sorry saya berkata, keliru. Ya, keliru. Pelatihan itu untuk mutu, bukan untuk akreditasi. Ya, pendapat saya semestinya pelatihan demi mutu, bukan demi akreditasi. Sudah salah negara kita. Karena itu akreditasi Indonesia belumlah mutlak menggambarkan mutu sekolah. Akibatnya seperti itu. Ya, akibatnya ya hasilnya banyak prodi di STT sekarang yang sudah terakreditasi, tapi belum terlihat mutu tamatannya, lulusannya itu loh. Belum terlihat. Karena memang akreditasi sekarang masih saya katakan, biar pemerintah dengar saya harap dengar baik, semutan. Masih semu. Baru main angka kok, belum real. Mari kita jujur, STT jangan terbawa. Ya, saya harap kemarin pengarahan dari Pak Dirjen akan berlanjut pada LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Ya, harap itu terjadi sehingga betul-betul kita diperiksa oleh kita sendiri. Dalam pengertian oleh yang berkualitas, oleh yang di bidang di rumpun studi teologi ya. Kita kan baru seperti pemerintah baru memeriksa halaman rumah, belum masuk ke dalam rumah. Ya, akreditasi itu kan memeriksa halaman rumah, pintunya, temboknya, belum memeriksa tempat tidur dan tempat makan dan nasi atau pisang goreng, belum memeriksa usus-usus STT. Yang sesungguhnya yang namanya esensi. Saya menemukan ada kesenjangan antara penjaminan mutu dan peningkatan mutu dengan 4 indikator. Nanti saya akhiri dengan solusi saya sendiri. 1, mutu lulusan 10 tahun terakhir ini. Yang kedua, akreditasi masih di atas kertas, masih data, ya, masih data, masih main data. Maka itu pandai-pandai buat data lah, maka B atau astaga, A atau unggul. Yang ketiga, kurang relevan manfaat akreditasi bagi STT. Yang keempat, perubahan beberapa Permendikbud pada awal 2020 ini, satu tanda tanya besar, dan kita terhisap di dalamnya. Coba cepat ya. Mutu perguruan tinggi lulusan 10 tahun terakhir ini, menurut pengamatan saya, dan ada juga penelitian yang berlangsung 2013, lama memang sudah lama, terlihat kesenjangan antara akreditasi dan mutu lulusan prodi dan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Kenapa? Banyak keluhan stakeholder mengenai lulusan yang tidak bisa memimpin ibadah, nggak bisa khotbah, banyak keluhan, nggak bisa ngajar, tapi SPD. Lalu dalam kenyataannya banyak SPD dan STH tidak bekerja dalam sesuai dengan keilmuannya. Bahkan jual-jual pulsa itu. Itu menyedihkan sekali ya bagi saya itu. Karena juga ada overproduksi. Jadi kita sekarang STT, ayo kuliah. Yang tidak punya panggilan pun untuk melayani Tuhan, ayo kuliah. Memang satu sisi bagus sih. Menyiapkan orang Kristen menjadi bagus lah, menjadi berilmu.
Tapi di sini ada kesenjangan ya. Sehingga banyak STH yang bekerja di, saya ini benar-benar loh, ini benar, bukan karena di Indomaret. Saya tahu nama-nama mereka itu siapa. Ya, itu baru sejauh yang saya tahu, belum lagi yang mungkin Bapak Ibu tahu. Ini persoalan serius. Lalu yang kedua, sulit menemukan para teolog muda yang haus dan berpengaruh sekarang ini. Sulit. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu muncul tokoh-tokoh teolog yang terkemuka. Yang saya sebut seringkali Pak Yakub Susabda, Yakub Tomatala, Yakub Nahuhai, Yakub lah. Maka kalau mau berkualitas, ayo kasih nama Yakub lah. Nah, ini kalau mencermati 10 tahun terakhir ini, saya belum melihat tampilnya itu tampil administrator gitu. Ahli-ahli administrasi, ahli-ahli akreditasi, tapi bukan teolog. Bukan seorang pemikir pendidikan, master pendidikan, doktor pendidikan, doktor kepemimpinan, doktor teologi. Itu nampak pada tulisan, tidak ada tulisan, dan juga pemikiran-pemikiran terbaru mandek pada 10 tahun terakhir ini. Ini realitas. Inilah indikator yang saya kemukakan, mutu lulusan 10 tahun terakhir ini betul-betul tidak menggambarkan akreditasi. Nah, yang kedua, akreditasi belum terlihat hasilnya. Belum terlihat ada hubungan signifikansi antara akreditasi dan mutu real prodi. Yang menonjol STT menghasilkan teknisi-teknisi administrasi, operator, borang akreditasi. Oh, laku. Itu yang laku. Teolog, nggak tahu kemana. Yang laku, yang menjadi rebutan para STT yang akhirnya rela bayar tinggi, mendatangkan si A, B, C karena pandai membuat mengisi borang akreditasi. Ini suatu kecelakaan, boy. Bagi saya itu pendamping, bukan utama. Ya, bagi saya itu pendamping. Tapi sekarang rebutannya. Maka ada yang pindah dari Malang, pindah ke Jakarta, hanya karena ahli SPMI, ahli akreditasi. Itu, sudah meleset kita. Kita menamatkan seorang pemikir pendidikan, bukan teknisi pendidikan. Kita menamatkan teolog yang berperan sebagai pendeta jemaat, penginjil, misionaris, dan sebagainya. Sudah ada kekeliruan di negara kita. Akreditasi baru sampai pada kemampuan menyusun dan membuktikan data. Belum sampai pada membuktikan lulusan unggul. Kan pandai-pandai ada bohong-bohong juga kan? Terus teranglah, supaya kita orang Kristen. Banyak bohong-bohong dalam data. Akreditasi lebih banyak membahas mengenai manajemen perguruan tinggi, prodi, kuliah, belum pada tujuan. Ya. Oke, kemandirian kampus harusnya kemandirian akreditasi belum terwujud. Akreditasi dikembangkan oleh pemerintah masih bersifat umum. Belum sampai pada akreditasi per rumpun. Harap LAM akan menjadi solusi baginya ke depan. BMPTKI ditugaskan lagi oleh Pak Dirjen untuk mengurus hal ini. Maka itu ketua bidang akreditasi BMPTKI kerja keras ini untuk menyiapkan LAM. Karena itu diberikan oleh, itu amanat dari undang-undang PP 46 atau 64 ya? 46 ya, Pak. 46 2019. Nah, dan ada dilema. Khususnya bab 1 pasal 1 Permendikbud nomor 5 tahun 2000 tentang akreditasi prodi dan PT perguruan tinggi, akreditasi kegiatan ini menentukan kelayakan prodi. Ini terus terang dilema menurut saya. Ini kan pembahasan kami 3 minggu atau 4 yang lalu dengan Bimas Kristen di Hotel mana saya sudah lupa. Nah, mulai dulu atau siap data dulu ini. Nah, kalau yang dulu kan Saur, Pak Ibu Odita, mulai aja dulu, baru kami nilai, kami visitasi, kami assessment. Nah sekarang Pak Dirjen mengatakan, enggak, kita harus siapkan dulu dokumen-dokumen,
Tetapi di lapangan belum ada, hanya ada gedung sekolah, belum ada mahasiswa, belum ada dosen. Agak lucu juga kalau ada kita merekrut dosen langsung menggaji, tetapi juga belum ada mahasiswa, belum mengerja. Ini serius loh. Ini serius dan belum. Ini bagi saya ini serius. Kalau tidak, ini jadi menghakimi juga. Ya, coba rekrutmen 3 prodi kali 5 dosen. Berarti 15, tapi DBK bilang 6, harus 6. Belum. Ini keputusan DBK, setiap prodi 6 dosen. Tapi diktikan 5 dosen. Nah, it's okay lah. 6 kali 3. 6 kali 3. 18. Lalu belum ada mahasiswa. Lalu BPPTS mulai menggaji mereka. Wow, ini bukan hal yang gampang bagi saya. Ini perlu dipikirkan serius lagi. Maka itu saya tanda tanya ini. Ya. Nah, relevansi manfaat akreditasi, bahan ini saya berikan pada panitia, nanti dibaca, tapi ini serius. Karena pemerintah akan membicarakan manfaat akreditasi itu pada apa? 1, bisa ada perolehan dana untuk proyek penelitian rupiah. UI, UNJ, ini alma mater saya, bisa dapat dana besar dari pemerintah, tetapi harus akreditasi A. Kalau enggak, astaga gitu. Yang kedua, menarik. Ini kan kalau akreditasi akan menarik calon mahasiswa. Ini kan ekonomi perguruan tinggi. Mempermudah lulusan untuk diserap dalam dunia kerja seperti menjadi pegawai negeri sipil atau dalam perusahaan-perusahaan. Dan saya mengomentari, padahal tidak semua STT dan semua program studi dan semua mahasiswa ini untuk ini relevan dengan 3 hal ini. Tidak semua. Ya, paling mungkin juga banyaknya tidak relevan. Oke. Nah, perubahan beberapa Permendikbud saya lewat saja ya. Mengapa ujung-ujungnya pada awal tahun 2020 ini Presiden dan Menteri kasak kusuk mengeluarkan sejumlah Permendikbud dan sebagainya ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, termasuk diantaranya akreditasi nomor 7, Permendikbud. Saya menduga besar kemungkinan adanya gap antara keinginan Presiden dengan kenyataan perguruan tinggi. Ya, suara-suara, mungkin informasi-informasi yang masuk ke telinga Presiden itu dari para pembisik-pembisik mengenai data, kurangnya relevan, tamatan-tamatan. Nah, seperti itu. Maka muncullah menteri, diangkatlah menteri yang adalah pengusaha. Ya, yang harus memaksa diri untuk mengenal dunia pendidikan. Nah, bagus juga lah. Saya hargai. Tetapi begini, nasib pendidikan Indonesia tidak hanya sejauh kepemimpinan Jokowi. After Jokowi itu loh. Bagi saya, dengan munculnya Makarim ini, Bapak Makarim, bagus menstimulasi pendidikan untuk relevan dengan dunia kerja. Tetapi saya berpikir jauh. Setelah kepemimpinan Jokowi, apakah akan berkelanjutan kebijakan ini? Ini PR. Nanti ganti lagi. Wah, agak frustasi juga. Nah, saya punya solusi. Solusi atas kesenjangan peningkatan dan penjaminan mutu PT KKI. 1, ya, bukan akreditasi, tapi budaya mutu. Ya, pertama, mari rektor, ketua berkewajiban untuk membudayakan mutu di semua lini perguruan tinggi yang di manajemennya demi mahasiswa loh, bukan demi akreditasi, demi gereja dan demi Yesus Kristus kepala gereja. Inilah bagi saya titik berangkat untuk peningkatan atau pemenuhan dan peningkatan mutu. Mari kita lihat mahasiswa, jangan lihat akreditasi. Lihatlah gereja, lihatlah Yesus Kristus. Jadi motif dasar untuk bermutu itu adalah mahasiswa, gereja, Yesus Kristus, baru kemudian negara. Dengan demikian negara pun terhisap di dalamnya. Kalau mahasiswa bermutu, yang menikmati juga stakeholder, negara juga stakeholder. Ya, seperti itu. Gereja juga menikmati tamatan-tamatan yang bermutu. Nah, ini bagi saya bagaimana ketua STT, ketua STAK harus membudayakan mutu. So, jangan senantiasa orientasi akreditasi.
akreditasi. Ini menghina diri sendiri, menghina. Kenapa? Karena kita tidak hanya belajar semalam. Misalnya, besok ujian, belajar semalam. Kan seperti itu sekarang kan. Mau akreditasi, ada kunjungan, pemerintah ngancam. Akreditasi, langsung semua, sibuk semua. Itu sama dengan besok ujian, kebut semalam. Itu mentalitas ini, mentalitas ketinggalan zaman, mentalitas negara berkembang. Nah, saya tidak punya waktu. Dimensi kriteria mutu, banyak buku. Bagi saya, mutu masukan, mutu proses, mutu keluaran, dan mutu buah. Ini sudah bukan hal yang baru untuk kita. Ya, tapi karena mau jumlah mahasiswa, enggak STT kurang uang, ya siapa saja diterima masukannya. Yang enggak tahu baca apapun, yang penting hanya baca bahasa-bahasa lain, sudah diterima. Ini problem. Ya, benang kusut. Proses pun dibuat mudah. Yang penting bayar, keluar bayar. Ini problem kita. Dan ini sesungguhnya tidak terdeteksi dalam akreditasi. Kelayakan, appropriateness, kecukupan, adequacy, relevansi nanti dibahas. Ini ada buku. Ya, ada buku. Di artikel saya di BMPTKI saya membahas ini lebih jauh, bisa dibaca. Kalau belum ada, ini masih proses terbit ulang. Ini, jadi akreditasi itu hanyalah buah. Nah, this is my comment. Akreditasi itu buah. Sekali, akreditasi itu buah. Bukan tujuan. Hanya buah. Ya dinilai atau salah satu buah lah, bukan satu-satunya. Nah, yang kedua, dalam kaitan dengan mutu, perlu memperhatikan mata rantai. Quality identity. Nah, ini yang menjadi misalnya STT Petamburan, STT Excelsius, STT Jakarta, STT manapun, punya identity. Yang memang bisa menjadi kabur kalau memang karena tidak ada pada pemerintah. Ini sebenarnya keunikan tiap STT. Quality, ini istilah saya, this is my idea. Quality identity. Dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu tidak akan temukan istilah ini, tapi ini karangan Stefri lah, quality identity. Ya, jati diri yang berkualitas, teguh. Ya, dan sebagainya. Ada quality planning, itu biasa. Quality control, quality improvement, and quality assurance. Ini yang jaminannya ini bagi saya masih menjadi PR besar bagi kita. Nah, saya mau lanjut ke teori saya. Saya lewat saja ini. Minggu lalu saya mengeluarkan juga satu kutipan. Akselerasi peningkatan mutu perguruan tinggi diukur, ditakar oleh lulusan unggul. Nah, lulusan unggul ini unggulnya negara atau unggulnya gereja? Ya, dua-dua. Tapi dua-dua belum disusun. Belum ada sinergi antara mutu standar gereja dan standar. Ada standar gereja lokal. Gereja A buat SSC sendiri, dia punya standar. Ya, standar gereja lokal. Tapi ini, unggul ini berkenaan dengan mutu, dengan standar negara, standar nasional SNP, standar nasional pendidikan. Tapi belum ada standar gerejawi pendidikan. Karena kenyataannya pemangku kepentingan terbesar gereja, tamatan kita. Nah, ini belum. Nah, lulusan ini dipengaruhi oleh proses mutu manajemen yang tadi saya katakan. Harus dimulai dengan budaya mutu. Dan ketua bertanggung jawab untuk membudayakan mutu. Apa saja. Termasuk mutu kompetensi dan pengaruh para dosen sebagai model. Model yang berpengaruh, thinkers, pendidik, pemikirannya menggelisahkan mahasiswa. Harus begitu. Kalau pemikiran dosen tidak menggelisahkan mahasiswa, bagi saya gelisah sekali itu. Ya, dan juga dosen dipengaruhi oleh jiwa ketua STT, ketua STAK yang berjiwa akademisi dan manajerial. Tapi kalau ketua STAK-nya
bukan teolog, bukan akademisi. Ya bagi saya itu menyedihkan. Jangan karena dia ketua yayasan, lalu kemudian apalagi yang ketua yayasan yang sudah tua-tua, banyak dapat MTH dan doktor simsalabim. Lalu jadi ketua. Dia tidak jadi teladan gitu. Dosen-dosen tidak akan melihat dia figur seorang akademisi. Pokoknya dia penyalur uang gaji tiap bulan aja lah. Ini kesedihan kita. Sorry, bicara terus terang daripada pura-pura di atas kesemuhan, semutan. Ya, ini harus mencari seorang ketua. Nah, saya punya teori begini. Akselerasi peningkatan mutu Steffrey model ya. Ada 4 faktor. Nggak usah 9 lah. Nggak usah 9. 4 saja. Menurut saya 4 saja. Standar oke. Tapi ya harus ke 9. Harus ke 9 standar. Tapi kita mulai dulu lah. Pada 4 aspek ini. Pak Dirjen beberapa waktu yang lalu menegaskan, oke, saya akan memberikan IP institusi dan IP program studi kalau ada kampus yang bagus, ada dosen yang berkualitas, dan ada BPPTS yang banyak uang. Ya, ini serius ya. Nah, menurut saya dalam upaya akselerasi 4 faktor ini, 4 hal ini penting. Lulusan, proses, dosen, dan ketua. Nah ini, lulusan dipengaruhi oleh proses. Lulusan dipengaruhi oleh proses, dipengaruhi oleh dosen, dipengaruhi oleh ketua. Maka seorang ketua akademisi akan mempengaruhi daya belajar student. Tapi kalau ketuanya bukan seorang akademisi, ya gelar MTH dan doktornya pun juga pemberian, ya ini minta maaf, tidak berimpact. Gantilah. Ya, dosen juga. Dosen yang rajin baca buku, rajin tulis buku, rajin dalam segala hal. Ya, ini dan proses. Proses dipengaruhi dosen. Bukan oleh tenaga teknisi. Nih, yang sekarang kecelakaan, proses dipengaruhi oleh banyak tenaga teknisi. Ahli-ahli tamatan STH. Ahli-ahli mengisi borang. Saya apresiasi saudara-saudara. Tapi itulah kesalahan STT. Harusnya proses itu sangat mengedepankan peran dosen. Sebagaimana dosen dipengaruhi juga oleh ketua, proses dipengaruhi ketua, dan dosen dipengaruhi oleh ketua. Ini penting. Nah, saya penjelasan demikian. Saya akan berikan ini. Ya, saya akan berikan PowerPoint kalau mau, kalau enggak mau tidak apa-apa juga. Tidak memaksa. Nah, ini penjelasan di atas. Ya, tinggal 5 menit saya. Dosen sangat dipengaruhi oleh model. Nah, ini penting. Model ketua yang seorang manajer, seorang akademisi. Kalau ketua tidak manajer, seperti Pak Haryanto, itu manajerial sekali tuh. Sorry Pak Haryanto. Akademisi sekali. Maka bisa hiduplah sekolah itu, walaupun modalnya kecil. Tapi modal besar, ketuanya tidak akademisi, bukan akademisi dan bukan manajer, ya sulit dikendalikan oleh BPPTS. Dan ketua sangat dipengaruhi oleh BPPTS. BPPTS sangat dipengaruhi oleh sinode atau oleh Bimas Kristen. Maka saya menyimpulkan demikian. Kesimpulan. Pemenuhan atau peningkatan mutu perguruan tinggi keagamaan Kristen Indonesia dipengaruhi tiga peran esensial. 1, dosen perguruan tinggi. Harus berkompeten, jangan hanya saya apresiasi dengan menulis artikel. Tapi itu hanya salah satu, Bapak Ibu. Menulis artikel di jurnal itu hanya salah satu kompetensi dosen. Masih banyak hal lagi yang diabaikan. Jangan diabaikan, harus semua. Saya pun bertekad di Christmas ini menulis 1 artikel. Harus. Di masa pandemik harus 2 artikel. Tetapi itu bukan satu-satunya. Hanya karena ternyata ada janji DBK, beban kerja dosen dan sebagainya demi peningkatan jabatan fungsional. Itu yang agak menjadi temptation bagi kita. Bagi saya, mari kita betul-betul menjadi dosen yang bermutu, bukan hanya sejauh kertas. Ya. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi, seorang akademisi yang produktif, ya, yang membuat sosok mahasiswa, wah rektor kami berpikir demikian. Orang yang studi ke Amerika, ke Eropa,
senantiasa melihat figur dosen dan figur pimpinan perguruan tinggi yang adalah seorang ilmuwan. Ini tenggelam kita. Apalagi kalau BPPTS memilih orang yang hanya menyenangkan BPPTS. Ini juga merusak STT. Dan yang berikut, BPPTS penyelenggara harus mempunyai hati pendidikan Kristen. Memahaminya, memprioritaskannya, mendanainya sungguh-sungguh. Barulah sekolah-sekolah agak bernafas sedikit. Kalau tidak, bagi saya yang banyak mencekek perguruan tinggi itu BPPTS. Yang banyak mencekek, ya, sehingga sesak nafas. Baik dalam hal menghargai dosen, gajinya seperti itu. Nggak ada dana penelitian dari BPPTS untuk dosen. Ya, maka itu mana dosen meneliti. Yang berikut juga BPPTS agak mengancam dosen. Dan ini semua harus dihentikan. Kita kembali pada fitrah STT perguruan tinggi keagamaan Kristen. Demikianlah presentasi saya. Kiranya ini menjadi renungan bagi kita sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Arin.